Perkenalkan nama saya Galang Haris. Saya fasilitator dari UKM Seni Musik ini. Jadi nanti ada saran atau kritik atau komentar tentang bagaimana perlu 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 perbaikan atau perlu kemajuan dari UKM musik nanti bisa di-share ke saya. Mungkin penyampaian programnya nanti setelah kita akan menyelesaikan pembahasan materi. Nah, untuk kesempatan awal pertemuan pada sore hari ini, materi kita di pertemuan awal adalah peranan musik dalam ibadah yang akan disampaikan oleh Sang Master, Mas James, yang akan memimpin kita. Nah, di waktu pertemuan ini nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi, nanti teman-teman bisa simpan dulu, nanti kita akan diskusi sama-sama, kita sharingkan bersama-sama setelah materi selesai disampaikan oleh Mas James. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Sang Master. Ya, ini udah mulai nih. Ya, udah mulai. Oh, udah mulai. Ya, shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa untuk teman-teman ya senantiasa beraktivitas dalam keadaan sehat. Saya harap juga ketika teman-teman boleh berkuliah ya. Kalau ngomongin kuliah memang nggak ada habisnya teman-teman. Karena kuliah itu banyak cerita ya teman-teman, banyak cerita, suka dan duka boleh kita lewati bersama. Asik. Tetapi sekarang kita harus pertemuan secara online atau daring ya. Saya berdoa kiranya itu tidak semangat teman-teman dalam berkuliah. Terlebih lagi kita boleh pertemuan pada sore hari ini. Nah, tapi sebelumnya teman-teman bisa dengar suara saya ya, jelas nggak? Jelas, Bang. Jelas. Stereo ya? Ya, stereo. Bang rebelnya. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami pada sore hari ini untuk kami boleh memulai kegiatan perdana kami dalam kegiatan UKM atau unit kegiatan mahasiswa di bidang seni musik. Dan pada pertemuan pertama ini, pertemuan perdana kami ini kami belajar bagaimana peranan dan fungsi musik itu dalam gereja, kiranya Kau sertai setiap kami. Semoga kami boleh belajar, boleh men-sharingkan, belajar dari satu dengan yang lainnya, itu pun juga demi kemuliaan nama Tuhan. Sertai cara ini dari awal pertengahan ke akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, ketika saya boleh tanya dengan Mas Galang beberapa hari yang lalu, yang ikut UKM musik berapa orang Mas Galang? Kemudian Mas Galang jawab ada 19. Kemudian kok saya menggabungkan diri di sini, ada sedikit ya orangnya, mungkin hanya separuh setengah saja, tetapi ya tidak apa-apa. Mungkin ada pekerjaan atau tugas tanggung jawab yang teman-teman lain tidak bisa tinggalkan, jadi tidak apa-apa, kita bisa mulai dulu. Barangkali nanti ada teman-teman yang ikut di pertengahan ya, tidak apa-apa. Oke, kemudian pertama-tama ya, sebelum saya boleh menyampaikan materi atau kita boleh sharing pada sore hari ini. Nah, tadi kan teman-teman sudah perkenalan. Saya harus perkenalan nggak ini, Mas Galang? Harus. Ya, perkenalan dulu dong. Perkenalan dulu. Lengkap. Sudah pernah juara di mana saja. Lengkap. Oke, ya. Berarti harus perkenalan ya. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka harus kenalan dulu. Ya.
Teman-teman, pada sore hari ini perkenalkan, nama saya Joshua James. Teman-teman akrab memanggil saya James. Kemudian saya angkatan 2017. Lalu ini sudah masuk di semester ke-7 ya. Ke-7 di penghujung semester teman-teman selama kuliah di STBI. Mana semester 7 ini saya harus memulai skripsi sebagai tugas akhir saya. Nggak kerasa loh teman-teman, sebenarnya udah harus nulis skripsi loh. Terus apa lagi ya, saya aslinya itu dari Semarang teman-teman. Saya aslinya Semarang tetapi besarnya itu di Palembang. Besar di Palembang, jadi sejak kelas 3 SD itu saya sudah pindah ke Palembang sampai lulus sekolah, tamat SMA, kemudian langsung melanjutkan kuliah di STBI di Semarang tahun 2017. Nah, gereja asal saya dari Gereja Baptis Indonesia Lebong Syareng Palembang yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Stefanus Suharno serta dengan Ibu Gembala Ibu Kristiawati Endrik Cahyani. Dan sekarang selama di Semarang sebagai seorang mahasiswa STBI, saya boleh melayani di tempat weekend atau berpraktik di Gereja Baptis Indonesia Maranatha yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Nixon Siaten bersama dengan Ibu Gembala juga, Ibu Deborah Nugraheni Kristimoti. Nah, saya sudah 2 tahun menggabungkan diri di Gereja Baptis Indonesia Maranatha itu. Kemudian apa lagi ya? Umur udah 21 tahun. Suaranya kecil ya? Suaranya kecil nggak? Enggak, aman. Oh iya. Ya, umur udah 21 tahun, terus apa lagi ya? Kayaknya status nggak usah ya teman-teman. Status udah pada tahu ya. Nanti kalau yang belum tahu, ya biarin penasaran aja sendiri. Trofi terakhir, Mas. Trofi terakhir. Nanti aja ya, status nanti. Ya itu aja. Terus kemudian keterlibatan saya dalam bidang musik selama saya berkuliah di STBI, puji Tuhan cukup banyak, boleh terlibat, boleh dipercaya dalam bidang musik, baik itu dalam bidang dalam kegiatan sivitas kampus maupun kegiatan BPD 1 BPD Jateng Bagut. Jateng Bagut itu Jawa Tengah bagian utara. Nah, boleh terlibat banyak di situ, puji Tuhan. Kemudian kalau di bidang UKM-nya sendiri, saya sudah terlibat sejak tahun 2018. 2018 di situ saya dipercaya sebagai ketua dan koordinator di bidang UKM musik, waktu itu bersama dengan Mas Willy Tirta. Kemudian di tahun 2019 saya masih tergabung dalam UKM musik, tetapi waktu itu tidak sebagai ketua atau sebagai koordinator, melainkan waktu itu yang menjadi ketua Mas Nehem ya, saudara Nehemia. Dia manajer saya di tahun 2019 teman-teman. Saya hanyalah seorang eksekutor waktu itu 2019. Apa masih seorang manajer, Mas? waktu itu saya posisinya ada di bawah ya. Kalau berbicara tentang UKM musik ada di bawah Mas Nehem. Di Mas Nehem yang mengkoordinir semua. Saya sebagai seorang eksekutor di bidang instrumen gitar. Ya, di bidang instrumen gitar ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Dan kemudian saya juga secara pribadi berterima kasih kepada Mas Galang, saudara Galang yang sudah mempercayakan saya sebagai seorang narasumber untuk bisa sharing, menjadi berkat bagi teman-teman sekalian pada perbincangan kita pada sore hari. Oke, teman-teman. Nah, perbincangan kita atau pembahasan kita pada sore hari ini itu sesungguhnya waktu saya tanya ke Mas Galang itu katanya seminar, Mas ya? Seminar. Seminar. Ya, oke, seminar. Tapi kalau seminar itu sifatnya formal ya, rasanya formal banget. Nah, jadi sifatnya itu formal banget. Nah, di pertemuan kita di sore hari ini tuh saya mau buat santai saja, nggak terlalu tegang, relax. Nah, jadi ya di sini kita sharing aja. Nah, nanti ketika saya boleh menyampaikan materi ataupun berbagi berkat pada teman-teman, nanti saya akan mengajak diskusi juga kepada teman-teman. Jadi nanti di sela saya boleh berbicara,
Nanti saya akan lempar beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Nah, teman-teman sekalian boleh menanggapi, boleh open mic untuk bisa memberikan jawabannya sebagai bentuk inspirasi. Ya, kita di sini biar nggak aktif sih, biar aktif, nggak monolog, tetapi ada dialog ya teman. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan kita. Nah, pembahasan kita pada malam hari ini sesungguhnya berbicara tentang peranan musik dalam ibadah. Peranan musik dalam ibadah. Tetapi di sini saya ingin menambahkan bahwa sesungguhnya musik itu tidak hanya sekedar memiliki peranan saja teman-teman, tetapi mempunyai fungsi di dalam ibadah. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini itu adalah berbicara tentang fungsi dan peranan musik dalam ibadah. Nah, sebelum masuk materi ini saya mau tanya nih ke teman-teman. Menurut teman-teman, apakah ibadah itu bisa berjalan tanpa adanya musik sama sekali? Menurut teman-teman bagaimana? Apakah ibadah itu bisa berjalan tanpa adanya musik sama sekali? Boleh dong ngasih jawabannya. Open mic gak apa-apa. Gimana? Nggak bisa, Master. Nggak bisa ya. Ada lagi yang lain yang bisa memberikan jawabannya. Mas Didi juga, Mbak Dea, kemudian Mbak Abelia Yusi boleh, Mbak Rosa, semuanya boleh. Tessa, mana Tessa? Tessa, Mbak Kristina juga boleh. Silakan memberikan jawabannya. Kira-kira bisa nggak? Mas Timothy nih, bagaimana nih Mas Timothy? Halo? Iya Mas. Menurut saya Ya. bisa. Bisa. Oke. Kemudian gimana nih menurut Mas Galang sendiri nih sebagai fasilitator, bisa nggak Mas ibadah itu berjalan tanpa adanya musik sekali? Ya bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa aja. Bisa. Bisa atau enggak? Bisa. Bisa. Oke. Ya. Gimana nih Mas Timothy, bisa nggak Mas? Ya, bisa. Bisa ya. Oke. Ya teman-teman, thank you banget untuk jawabannya. Nanti teman-teman yang lain boleh sambil memperhatikan. Apakah ibadah itu bisa berjalan tanpa adanya musik sama sekali? Nah, pertanyaan ini tuh pernah saya pertanyakan juga kepada orang lain, bukan di ini maksudnya di luar kampus ya. Di luar kampus ketika saya waktu itu lagi diskusi santai sih teman-teman, diskusi santai kepada ya bisa dikatakan orang teman saya juga. Saya bertanya, kira-kira menurutmu dalam ibadah itu bisa nggak ibadah itu berjalan tanpa adanya musik sama sekali loh. Jadi dalam musik itu nggak ada musik sama sekali, benar-benar nggak ada musik. Kemudian teman saya ini menjawab juga, oh bisa kok ibadah itu berjalan tanpa ada musik. Nah teman-teman, ketika saya boleh mendengar jawaban dari teman saya ini, saya cukup tergelitik, tetapi saya boleh mengapresiasi apa yang menjadi jawaban dari teman saya. Nah, mengapa saya boleh tergelitik dari apa yang teman saya ini boleh jawab? Karena waktu itu ya alasannya pun ya ibadah ya bisa berjalan Mas. Ibadah tuh ketika begini Mas, jemaat datang nih ketika ibadah, terus berdoa, nyanyi-nyanyi deh, usah pakai musik, nyanyi-nyanyi aja, terus doa pembukaan, nyanyi-nyanyi lagi, persembahan, nyanyi-nyanyi lagi, firman Tuhan, terus nyanyi, doa penutup, pulang. Wah, ya oke nggak apa-apa, itu kalau memang jawabannya nggak apa-apa. Nah, tetapi di sini teman-teman hal yang ingin saya tekankan adalah kalau kita berbicara tentang musik,
kita ini berbicara tentang musik secara universal dulu ya teman-teman. Kalau kita berbicara tentang musik itu luas banget teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin tentang musik itu luas, jadi nggak sebatas alat musik saja. Nah, jadi nggak sebatas alat musik seperti gitar, bass, piano, keyboard, gendang, cello, lagi sekso, biola, drum, apalagi banyak ya alat musik itu sebenarnya banyak. Entah itu alat musik etnik itu juga. Nah, musik itu tidak hanya sebatas itu saja teman-teman. Kalau kita ngomongin musik ya, sebab musik itu luas, yang dimana dengan pengertian yang cukup luas musik itu dibagi menjadi dua secara garis besar. Musik itu dibagi menjadi dua secara garis besar teman-teman, yaitu adalah musik vokal dan musik instrumental. Ya, jadi musik itu secara universal itu dibagi menjadi dua, musik vokal dan musik instrumental. Nah, musik vokal ini apa sih? Musik vokal ini adalah musik yang sumber bunyinya atau asal bunyinya itu berasal dari makhluk hidup, terlebih dari makhluk hidup ya. Jadi bisa dikatakan musik vokal itu musik yang keluar secara murni dari makhluk hidup. Di sini kita berbicara tentang yang dimaksud di sini adalah makhluk hidup adalah manusia itu sendiri, teman-teman. Nah, ketika contohnya musik vokal itu apa, teman-teman? Contohnya musik vokal itu ada paduan suara. Kemudian kalau pengertian yang cukup lumrah kita dengar tuh yang namanya musik akapela, teman-teman. Akapela di mana musik ini boleh berjalan tanpa ada iringan instrumen atau alat musik sekalipun. Jadi ini memang benar-benar musik yang keluar dari makhluk hidup. Di sini maksudnya makhluk hidup di sini adalah manusia. Di sini ini adalah pengertian dari musik vokal. Oh ya, ini sama ini saya juga mau bilang ke teman-teman, ini selama saya boleh memberikan materi, boleh banget kok teman-teman sambil mencatat, barangkali nanti ada yang di bagian tertentu ada yang menjadi berkat untuk teman-teman, boleh untuk mencatat. Tapi mohon maaf juga ke teman-teman kalau saya nggak bisa menampilkan materi ya teman-teman, sebab terbatas dengan alat yang ada. Oke, kembali ke materi ya teman-teman. Yang kedua adalah namanya alat musik instrumental, ya, alat musik musik instrumental. Nah, musik instrumental ini sumber bunyinya itu berasal dari benda mati. Dari benda mati yang kemudian dibunyikan sehingga benda tersebut menghasilkan bunyi, dan entah itu bunyi, ritme ataupun irama. Itu ketika hal itu terkandung, maka itu bisa disebut dengan musik instrumental. Sering banget ya teman-teman kita boleh mendengar contoh musik instrumental ya. Seperti kalau teman-teman dari Baptis, salah satu grup musik asli buatan Baptis, asli original Baptis, tahu dong yang namanya Aboda. Tahu ya, Aboda dalam albumnya Jazz Hymnals, mereka membuat album itu, ketika mereka membuat musik itu tuh ada dua jenis musik. Yaitu mereka memang secara general mereka membuat musik, memproduksi musik secara instrumen. Jadi tidak ada vokal sama sekali. Jadi di mana personilnya terdiri dari Timmy Noya, kemudian siapa lagi ya? Aduh lupa lupa ingat. Jadi dari keluarga besar Noya ini mereka memiliki peran mereka masing-masing. Personilnya ada 4. Di mana setiap personil ini ada memegang instrumennya masing-masing, drum, bass, gitar, dan piano. Nah mereka ini bukan James Noya. Nah mereka ini secara general ini memproduksi musik secara instrumen. Nanti teman-teman boleh cek di Spotify ataupun di YouTube, mereka mempublikasikan itu kok. Ya, itu dia Mas Didi, thank you banget, aku lupa ingat. Thank you banget. Nah,
Tetapi dalam album Jazz Hymnals ini, kalau teman-teman boleh perhatikan, itu ada satu judul lagu, apa ya, saya tuh lupa nomor berapa dalam album mereka. Mereka memproduksi juga lagu musik vokal, di mana mereka ketika membuat lagu ini tanpa memainkan instrumen atau alat musik sekalipun. Jadi mereka personilnya berempat ini, mereka berempat, mereka memproduksi musik secara vokal juga, teman-teman. Nah, jadi oke, kembali kepada materi, bahwa kalau kita ngomongin tentang musik itu sangat luas. Ya, sangat luas, dan itu secara universal itu dibagi menjadi dua, itu musik vokal dan musik instrumental. Kemudian kita kembali kepada pertanyaan kita di awal tadi, pertanyaannya adalah apakah ibadah itu bisa berjalan tanpa adanya musik? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Mengapa ibadah tidak bisa berjalan tanpa adanya musik sama sekali? Sebab musik dan ibadah itu mempunyai hubungan yang erat dalam tradisi gereja. Ya teman-teman, musik dan ibadah itu mempunyai hubungan yang erat dalam tradisi gereja. Sejak zaman dulu, yang zaman dulu banget ya, mulai dari, ya pokoknya zaman dulu, gereja di mana terus mengalami perkembangan ya. Yang pada awalnya gereja ada yang memakai alat musik piano, ada yang cuma akapela, sampai pada zaman sekarang ya teman-teman. Nah, itu membuktikan bahwa musik dan ibadah itu mempunyai hubungan yang erat dalam tradisi gereja. Maka tadi pertanyaannya adalah apakah ibadah itu bisa berjalan tanpa adanya musik? Tentu jawabannya adalah tidak, sebab mereka saling berhubungan. Oke, teman-teman. Kemudian sebagai bagian yang tak terpisahkan, musik mempunyai peranan dan fungsi yang cukup signifikan. Sebagai bagian yang terpisahkan, musik dalam ibadah itu mempunyai peranan dan fungsi yang cukup signifikan. Nah, oke, maka dari itu di sini kita akan membahas dua topik, yaitu adalah fungsi dan peranan. Nah, yang pertama kita akan bahas fungsinya dulu, teman-teman. Nah, adapun fungsi musik dalam ibadah itu setelah saya boleh membaca dari berbagai sumber, baik itu jurnal ataupun sumber secara langsung ya, ketika saya boleh bertanya kepada Ibu Gembala, beberapa sumber saya boleh dapatkan, saya meringkas itu semua, teman-teman. Fungsi musik dalam ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi liturgis, dan yang kedua adalah fungsi ekspresi spiritual musikal. Ya. Yang pertama fungsi liturgis, yang kedua fungsi ekspresi spiritual musikal. Jadi ada dua, sebenarnya fungsi musik itu ada banyak, teman-teman, tetapi mengingat waktu ya, waktu cukup terbatas, jadi saya sederhanakan saja, ada dua. Nah, fungsi liturgis itu apa sih? Penjelasan dari fungsi liturgis. Nah, fungsi liturgis ini adalah di saat musik itu berfungsi menciptakan suasana peribadatan. Fungsi liturgis itu ketika musik berfungsi untuk menciptakan suasana peribadatan. Terlepas apakah suasana yang diciptakan itu suasana saat kita sedang melakukan puji-pujian kepada Tuhan, ataupun sedang melakukan penyembahan kepada Tuhan. Jadi fungsi liturgis itu adalah berfungsi ketika kita boleh melakukan penyembahan atau melakukan pujian kepada Tuhan. Nah, di sini peran musik, maksud saya fungsi musik di sini adalah menciptakan suasana itu, teman-teman. Tujuannya adalah supaya jemaat semakin merasakan dan semakin menikmati hubungannya dengan Allah. Ya. Di sini adalah fungsi liturgisnya. Kemudian yang kedua, fungsi ekspresi spiritual musikal. Fungsi ekspresi spiritual musikal. Nah, teman-teman, ternyata musik itu juga berfungsi sebagai sarana yang efektif bagi jemaat untuk menyatakan kehendak dan perasaannya kepada Tuhan. Sehingga dapat dikatakan keberadaan musik dalam konteks aktivitas ibadah jemaat itu telah memenuhi fungsinya
sebagai sarana ekspresi spiritual musikal. Ya. Nah, jadi di poin yang kedua, di penjelasan di poin yang kedua ini mempertegas di pertanyaan kita di awal tadi, apakah dalam ibadah itu bisa berjalan tanpa adanya musik sama sekali? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dipertegas di mana musik itu juga sebagai sarana yang efektif teman-teman bagi jemaat untuk menyatakan kehendak dan perasaannya kepada Tuhan. Nah, sebab begini teman-teman, manusia itu pada dasarnya memiliki perasaan. Setuju ya teman-teman ya? Manusia itu pada dasarnya memiliki perasaan, dan setiap perasaan yang boleh ia rasakan itu selalu ia ekspresikan dalam wujud apapun. Ia boleh mengekspresikan itu dalam wujud apapun, terlepas hal itu sesuai dengan hobinya atau memang hal yang ia suka, ya itu sama saja ya, hobi atau hal yang ia suka. Tetapi sekarang kita berbicara tentang musik, di mana di sini kita berbicara ketika jemaat boleh merasakan hubungannya dengan Tuhan, dan ia mempunyai perasaan itu teman-teman. Nah, jemaat di sini ingin mengungkapkan perasaan itu kepada Tuhan ketika ia boleh menikmati hubungannya dengan Tuhan. Nah, ternyata musik sebagai sarana yang sangat efektif bagi jemaat untuk menyatakan kehendak dan perasaannya kepada Tuhan. Oke. Nah, maka dari itu hal ini kita semua bisa dikatakan cukup setuju ya teman-teman ya. Kita semua setuju, setuju dan deal bahwa sesungguhnya ibadah itu tidak bisa berjalan tanpa adanya musik sekalipun. Tadi ya sedikit kembali, tadi jawaban teman saya kan bilang gini, ya kita paling nyanyi-nyanyi aja, nggak usah pakai alat musik. Nah, itu sudah termasuk, namanya sudah termasuk alat musik, itu sudah termasuk musik vokal. Nah, karena itu membuktikan bahwa musik dan ibadah itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke, lanjut pada pembahasan kita dalam makna ibadah. Sebab kita kan belajar tentang fungsi musik dalam ibadah ya teman-teman. Jadi kita juga mau belajar juga tentang makna ibadah. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman, kira-kira menurut teman-teman makna ibadah itu sendiri apa sih teman-teman? Menurut Mas Nehem atau menurut Mbak Rosa boleh? Menurut Mas Hizkia, silakan. Mas Samgar boleh beri jawabannya. Menurut teman-teman makna ibadah itu apa? Ayo. Atau jangan-jangan ini lagi pada tidur? Kebiasaan kalau kuliah. Lagi ada yang nyanyi, Pak. Bentar. Itu dari nada dasar apa tuh Mas Nehem? Lagi dari nada dasar B keras, Mas. Asik itu namanya. Oke, kalau mungkin Mas Samgar bisa memberikan jawabannya. Menurut Mas Samgar, makna ibadah apa, Mas? Halo? Penyembahan kepada Sang Khalik, Bang. Asik. Loh, saya tunjuk kok malah keluar orang. Ya, selamat Mungkin datang koneksi. Mbak Dewi Risiani. Selamat sore, selamat bergabung. Ya, tadi jawaban Mas Timothy apa tadi, Mas? Boleh diulang makna ibadah? Ya, penyembahan kepada Sang Khalik. Ya, penyembahan sekali. Kalau Mas Galang gimana? Boleh memberikan jawabannya, Mas Galang? Kalau makna ibadah ya hampir mirip sama Mas Timothy, penyembahan. Intinya itu penyembahan. Ya, penyembahan. Lebih ke dalamnya itu penyembahan kita kepada Tuhan sebagai bukti. Oke. Ya, thank you banget teman-teman untuk jawabannya. Jadi intinya adalah dari apa yang boleh teman-teman utarakan bahwa makna ibadah itu adalah suatu bentuk penyembahan kita kepada Allah. Penyembahan kita kepada Allah. Oke. Nah, dari apa yang boleh saya persiapkan teman-teman bicara tentang makna ibadah, di sini saya boleh mengartikan bahwa makna ibadah ini adalah cara orang-orang percaya
atau umat Kristen yang secara bersama-sama mengungkapkan dan menikmati hubungannya dengan Tuhan Allah. Jadi makna ibadah di sini adalah ketika orang-orang percaya atau umat-umat Kristen yang bersatu dalam ibadah, mereka bersama-sama mengungkapkan apa yang menjadi isi hati mereka dan boleh menikmati hubungan dengan Tuhan Allah. Nah, memang menikmati hubungan dengan Allah ini memang diwujudkan dari bentuk penyembahan kita, seperti yang oleh Mas Timothy dan Mas Galang tadi sampaikan. Nah, adapun teman-teman unsur-unsur yang terdapat dalam ibadah yang boleh kita jalani di gereja kita masing-masing, unsur-unsur dasarnya kurang lebih ya hampir sama di setiap gereja, paling tidak terdiri dari unsur yang pertama musik, yang kedua pujian dan penyembahan, kemudian yang ketiga ada doa, yang keempat ada persembahan, dan yang kelima ada penyampaian firman Tuhan. Ya. Jadi setiap ibadah yang boleh dilakukan di setiap gereja kita masing-masing setidaknya terdiri dari 5 unsur ini, teman-teman. Jadi di mana ada musik, kemudian yang kedua ada pujian dan penyembahan, ada doa, ada persembahan, dan ada penyampaian firman Tuhan. Nah, saya menyampaikan makna ibadah ini secara ringkas saja, teman-teman, sebab kita memang mau lebih berfokus kepada musiknya juga. Jadi mengingat juga waktu cukup terbatas. Oke, kita langsung lanjut aja ke materi berikutnya. Saya mau tanya juga nih teman-teman, bukan menurut teman-teman, apakah teman-teman setuju bahwa musik itu selalu berhubungan dengan kehidupan manusia? Teman-teman setuju dengan statement ini? Lito. Setuju? Ya, musik selalu berhubungan dengan kehidupan manusia ya. Boleh dong kasih buktinya. Boleh dong kasih buktinya tadi. James kalau galau kan dengerin lagu. Ya nggak saya dong, anak indie lagi. Anak senja, Bang. Anak senja. Silakan. Ya, kalau dari yang mungkin gimana? Mengekspresikan bagaimana tindakan manusia itu mengekspresikan mungkin perasaan yang dialami, rasa suka, rasa sedih bisa diungkapkan dengan musik, entah itu secara musik rohani maupun musik ini ya dunia. Populer. Ada ya sekuler, sorry. Ada sedikit kayak selalu lah berkaitan gitu sih kalau dari saya. Mohon izin Bang. Iya, siap. Ya, itu adalah salah satu bukti di mana musik itu selalu berhubungan dengan kehidupan manusia. Jadi kayak tadi apa yang boleh Timothy sampaikan, ketika kita merasakan sesuatu, setidaknya apa yang boleh kita rasakan itu kita ekspresikan lewat musik. Sebenarnya cara kita mengungkapkan perasaan itu banyak, teman-teman. Banyak mengungkapkan perasaan. Baik itu entah hobinya makan, entah itu hobinya masak, entah itu hobinya membaca. Banyak cara untuk bisa mengekspresikan semua. Tetapi di sini kita berbicara tentang musik. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa musik itu selalu berhubungan dengan kehidupan manusia. Nah, adapun contoh lain atau bukti, teman-teman, kalau musik itu selalu berhubungan dengan manusia. Tadi kalau sudah dibilang, setidaknya apa yang boleh Mas Timothy sampaikan, saya mensederhanakan bahasanya adalah dengan cara menikmati musik. Menjadi seorang penikmat musik. Di sini berbicara tentang mendengarkan musik itu sendiri, teman-teman. Ya, bisa mendengarkan melalui platform musik yang ada, baik itu Spotify, Joox, Apple Music, SoundCloud, ataupun itu YouTube. Itu bisa diakses lewat situ, teman-teman. Kemudian ada juga yang buktinya itu adalah memainkan instrumen. Ada yang memainkan instrumen gitar, ada yang memainkan instrumen bass, ada yang memainkan instrumen keyboard, piano, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bukti bahwa musik itu selalu berhubungan dengan kehidupan manusia adalah ada seseorang yang mengekspresikannya itu dengan cara menuliskan lagu. Jadi ia menciptakan lagu.
Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang menciptakan lagu atau menulis lagu itu presentasinya sangat kecil ya teman-teman. Sebab jarang sekali dijumpai orang yang mengekspresikan itu lewat menulis lagu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga orang yang cara penyampaiannya itu lewat boleh menuliskan lagu. Nah itu ada pun bukti ya teman-teman bahwa musik itu selalu berhubungan dengan kehidupan manusia. Nah, kemudian apapun jenis musik yang bila kita dengar dan kita nikmati secara terus-menerus, teman-teman, cepat atau lambat itu akan membawa pengaruh tertentu bagi jiwa, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Jadi, di sini kita mulai berbicara tentang aliran ataupun jenis musik yang ada ya, teman-teman. Ini secara general atau secara universal. Banyak ya aliran musik yang ada. Nah, apapun itu musiknya yang boleh teman-teman dengar, pasti teman-teman boleh sering dengar banyak musik ya. Tetapi setidaknya ada satu jenis musik yang sangat teman-teman gemari dan sangat teman-teman nikmati. Nah, terlepas apapun itu jenis musiknya, yang kita dengar dan kita nikmati secara terus-menerus, cepat atau lambat itu akan membawa pengaruh bagi jiwa, terlebih itu baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif, tergantung dari jenis musik yang kita dengarkan teman-teman. Ya, tergantung dari jenis musik yang kita dengarkan. Nah, seiring dengan pertumbuhan usia kita juga teman-teman ya, itu kan juga dibarengi terkadang kita mendengarkan musik ya, menikmati musik apa yang kita gemari. Nah, perlu diketahui bahwa musik ini juga mempengaruhi bagaimana karakter kita ke depan, tentang cara pandang kita ke depan. Itu akan sangat berpengaruh kepada kita. Baik itu tentang perasaan, emosi, cara pandang, karakter, bahkan intelek. Itu adalah salah satu bukti juga bahwa musik itu mempunyai pengaruh ataupun kekuatan yang cukup besar. Nah, maka dari itu dicek ya teman-teman untuk bisa dengerin musik ya. Tetapi sebenarnya di sini saya ketika berbicara ini nggak bermaksud mengkotak-kotakan sih teman-teman berbicara tentang musik, karena selera orang tuh beda-beda, selera orang berbeda-beda. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sehubungan dengan hal tersebut berbicara tentang banyaknya aliran dan jenis musik yang ada, menurut teman-teman jenis musik apakah yang layak dinyanyikan atau disajikan oleh orang Kristen dalam ibadah? Dari banyaknya aliran musik tadi, dari banyak aliran musik yang banyak itu teman-teman, menurut teman-teman jenis musik apa atau aliran musik apa yang layak untuk dinyanyikan atau disajikan dalam ibadah? Ayo, musik apa? Ini tentang genre aja, tentang aliran pop, tentang rock. Oke. Kemudian klasik, ada yang boleh klasik. Ada lagi yang boleh memberikan jawabannya? Semua mas, kecuali metal. Caca ada juga itu. Iya, oke. Ya, aku Mas Tehan bilang. Ya Tuhan, itu kan ada yang irama Caca. Oke. Bossa Nova. Keluarga Tuhan. Ya. Ada yang iramanya Caca. Ya. Sesungguhnya dari apa yang boleh teman-teman tadi sampaikan, apalagi Mas Tehem ya tadi ya, ekstrim sekali. Semua musik boleh, kecuali metal. Direct banget ya Mas ya. Kecuali metal. Ampun Pak, ampun. Ya. Nah, menanggapi hal itu, sesungguhnya ya teman-teman, dari banyak sekian jenis musik yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, banyak ya aliran. Sesungguhnya gereja itu tidak mengkotak-kotakan. Sesungguhnya gereja itu tidak mengkotak-kotakan jenis atau aliran musik yang ada. Terlepas apakah itu tadi aliran musik rock, pop, reggae, kemudian ada folk, ada jazz, R&B, soul, ada bossa nova, apalagi dangdut, ada juga musik etnik. Itu sebenarnya gereja itu tidak mengkotak-kotakan ya tentang
genre atau aliran musik itu ketika dibawakan di dalam ibadah. Namun teman-teman, ada hal yang ingin saya tekankan kepada teman-teman, pada setiap kita juga, termasuk kepada saya, bahwa akan menjadi bijak jika setiap orang Kristen itu dapat menyikapi jenis atau aliran musik apa yang pantas disajikan oleh orang Kristen dalam ibadah. Akan menjadi bijak jika setiap orang Kristen itu bisa menyikapi jenis atau aliran musik apa yang kira-kira pantas disajikan oleh orang Kristen. Jadi di sini ada semacam tuntutan bagi setiap kita untuk bisa bijaksana ya menyikapi tentang aliran musik ini. Tadi seperti yang dibilang Mas Dehem ya, metal. Ya kali juga kita di gereja mainin musik metal. Nggak masuk ya teman-teman. Selain nggak masuk itu sangat kontradiksi dengan bentuk pengakuan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita berbicara terkhusus ya, ini kita berbicara tentang aliran musik metal yang aliran cukup keras. Identik musik metal itu adalah tentang hal yang gelap, hal yang gore ya, gore atau kejam. Kemudian selalu berhubungan dengan ketika lagu itu dinyanyikan itu selalu dibawakan dengan scream atau growl ya teman-teman. Ya setidaknya saya tahu ya istilah dalam musik metal, sebab ya dulu SMA sempat menikmati metalcore, cuma sekarang udah enggak. Nah itulah adalah salah satu alasan ya kali kita dalam ibadah membawakan musik metal ya dalam ibadah. Sebab hal itu selain tidak nyambung, itu hal yang sangat kontradiksi sekali dengan bentuk pengakuan iman kepercayaan kita kepada Kristus. Ya kali kita menyampaikan iman kepercayaan kita, ketika kita mengungkapkan itu dengan pujian, dengan teriak-teriak ya, dengan screaming ya. Terus Tuhan yang di surga gini, ini apa sih ini anak sok asik ya, sok scream apa sih, nggak masuk gitu. Oke, itu maka dari itu teman-teman akan menjadi bijak setiap kita orang-orang Kristen itu dapat menyikapi jenis atau aliran musik apa yang pantas disajikan oleh orang Kristen dalam ibadah. Oke, kemudian saya ingin mengajak juga teman-teman melihat bagaimana fenomena perkembangan musik rohani yang terjadi, yang boleh berkembang di Indonesia ini teman-teman. Kalau teman-teman boleh lihat bagaimana perkembangan musik rohani di Indonesia dari tahun 2000-an sampai awal tahun 2000-an ya sampai sekarang 2020, itu musik gereja mengalami perkembangan yang cukup pesat ya teman-teman. Seiring dengan perkembangan teknologi. Kalau kita boleh lihat dulu, zaman dulu tahun 2000-an, awal-awal tahun 2000-an atau tahun 90-an, memang musik di gereja waktu tahun sekian itu sudah ada gereja mempergunakan iringan full band ya teman-teman. Tetapi masih iringan full band yang basic banget. Maksudnya di sini basic adalah hanya terdiri dari gitar, bass, drum ataupun keyboard. Ya, itu masih basic banget. Tetapi mulai makin ke sini, alat musik yang dipergunakan itu semakin beragam. Ada yang mempergunakan orkestra, ya, yang terdiri dari cello, ada yang terdiri dari biola, saksofon, ya. Tetapi ada juga yang mempergunakan alat musik elektronik, teman-teman. Ada yang juga mempergunakan alat musik elektronik. Atau istilahnya yang lebih lumrah kita dengar itu adalah DJ. Saya mau tanya, minta tanggapan teman-teman. Kira-kira kalau ada kira-kira cocok nggak ya, atau kira-kira pantas nggak ketika DJ itu dibawakan dalam sebuah ibadah? Karena setidaknya ya teman-teman, kita saat ini pernah dong kita dengerin lagu dari salah satu grup worship. Ya, saya tidak menyebutkan grup worship yang mana. Salah satu grup worship yang mempergunakan DJ. Tetapi itu kan lagu rohani. Tapi kok dibawakan juga dengan DJ? Kira-kira menurut teman-teman ada yang memberi tanggapan nggak? Kira-kira itu pas atau cocok atau bagaimana? Kalau misalnya sah-sah aja ya kenapa? Mungkin ada yang mau memberikan jawabannya. Bagaimana?
Ada yang memberikan jawaban? Kalau menurut saya sih sekedar musik aja nggak apa-apa, tapi kalau syairnya mungkin eh ya tergantung juga sih acara apa gitu. Disesuaikan gitu, Mas. Oke, ya terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana dengan Mas Didi yang sudah open mic? Kalau saya sih memang ya sama sih, lihat lihat lingkungannya dulu. Jadi kalau kita paksakan itu ke orang-orang yang sudah tua, nah itu yang tidak bisa diterima. Untuk saya sih masih oke lah, kalau saya mungkin tanpa ada unsur teologianya ya masih oke. Tapi ketika kita sudah berhadapan dengan orang banyak dalam ibadah yang tuh banyak sekali beragam umurnya, nah itu bagi saya juga harus menyesuaikan juga. Sama kayak semua semua genre musik itu boleh, tapi memang harus lihat situasinya dulu. Ya, ini selamat datang nih, ada pendatang Mas Timothy Royce sendiri. Selamat sore, selamat bergabung. Nah, kira-kira ada enggak nih teman-teman yang lain yang mau memberikan jawaban atau tanggapannya? Bagaimana nih Mbak Rosa? Saya belum mendengar suara Puan. Tanggapan apa dong? Aku kasih tahu dong, telat gabung nih. Aduh, jadi gini nih, saya boleh ulang lagi ya. Jadi begini Mas Timi, kita sekarang melihat fenomena perkembangan musik rohani di Indonesia ya. Kita melihat fenomena perkembangan musik di Indonesia. Sampai sekarang perkembangan musik di Indonesia, terkhusus musik rohani juga mengalami perkembangan dengan segala macam teknologi yang ada. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, di awal tahun 2000, bahkan di tahun 90-an, memang sudah ada gereja yang mempergunakan iring-iringan alat musik secara full band ya, tetapi masih basic. Full band di sini secara basic artinya masih terdiri dari keyboard, gitar, bass, dan drum. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang digunakan itu semakin beragam. Ada yang mempergunakan orkestra, ada juga yang mempergunakan alat musik modern. Alat musik modern salah satu contohnya adalah DJ. Nah, saya mau minta tanggapan dari teman-teman, kira-kira menanggapi fenomena seperti ini, teman-teman ada nggak jawaban tersendiri, atau kira-kira pas nggak atau cocok nggak ketika kita berbicara boleh nggak DJ ini dimasukkan ke dalam ibadah? Itu bagaimana, Mas Timi? Mau memberikan jawaban? Oke, bisa nih. Kalau tadi Mas James mentionnya ke musik DJ itu mungkin keterlaluan ya, karena gereja itu harusnya nggak serupa dengan dunia, itu yang kita ngerti. Walaupun mungkin dengan alat musik DJ bisa membantu untuk mempermudah memainkan musik yang membawa membawa suasana jemaat kepada Tuhan gitu. Mungkin bisa dibilang baik, tapi ketika itu nanti esensinya udah berubah, disikapi dengan tidak baik ya jadi kelewatan. Jadi lebih baik enggak sama sekali enggak untuk mencoba begitu. Oke, ya terima kasih Mas Tim. Oke, ya tadi jawabannya beragam ya. Ada yang bilang sah-sah saja, ada yang mengatakan tidak. Nah, terus kalau saya teman-teman, ini berbicara tentang asumsi. Sedikit memberikan asumsi. Kalau menanggapi fenomena yang boleh terjadi di gereja pada saat ini adalah gereja mau tidak mau menerima perkembangan zaman, mau tidak mau menerima perkembangan zaman. Dan saya pun ketika saya boleh melayani dalam gereja, terkadang pun saya juga memanfaatkan perkembangan zaman ini, juga memanfaatkan perkembangan zaman itu. Tapi memang sekali lagi hal yang ditekankan adalah kebijaksanaan, tentang hikmat. Kira-kira pas nggak ya ketika aku membawakan lagu atau pujian ini kepada Tuhan, saya memakai iring-iringan seperti ini, atau terkhusus ya kalau kita ngomongin tentang DJ, kira-kira pas nggak ya? Nah, di sini sebenarnya kita
harus bijaksana ya teman-teman, seperti yang boleh disampaikan tadi, jawaban diantara kayak ada jawaban dari Mas Didi, kemudian ada jawaban dari Dewi juga. Kita harus bijaksana, harus bisa memposisikan itu. Tetapi andai kata pun ketika kita beribadah full DJ, ya itu juga tidak baik teman-teman, juga tidak pas. Jadi nanti esensinya kita nggak ibadah ya, yang ada malah dugem. Kita jadi anak dugem. Begitu teman-teman. Nah, tetapi di sini saya juga mau menekankan bahwa gereja itu tidak bisa yang namanya menolak perkembangan zaman. Gereja tidak bisa menolak perkembangan zaman. Sebab saat ini pun gereja juga sudah memanfaatkan teknologi dalam permainan musik, dalam iring-iringan dan melakukan ibadah ya teman-teman. Begitu. Oke, maka dari itu hal yang saya mau tekankan lagi adalah tetap memiliki kebijaksanaan, teman-teman. Nah, itu adalah sekian pembahasan kita tentang berbicara tentang fungsi musik dalam ibadah, ya. Fungsi musik dalam ibadah, maka kita dapat menyimpulkan ya, kalau berbicara tentang fungsi itu tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa itu tidak dapat disangkal bahwa musik merupakan bagian integral dalam ibadah Kristen. Jadi musik ini selalu berhubungan langsung dengan ibadah. Musik dan ibadah itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri sih teman-teman. Sebab pada hakikatnya ketika jemaat itu boleh mengungkapkan apa yang menjadi perasaannya atau iman kepercayaannya kepada Tuhan, seperti yang sudah saya katakan tadi, di mana fungsi juga memiliki fungsi ekspresi spiritual musikal, musik itu memiliki fungsi sebagai sarana yang efektif. Musik itu juga menjadi sarana yang efektif bagi jemaat untuk bisa menyatakan kehendak dan perasaannya kepada Tuhan. Maka dari itu tidak dapat disangkal musik merupakan bagian integral dalam ibadah Kristen. Begitu teman-teman. Kemudian kita akan masuk dalam peran musik dalam ibadah. Kita akan masuk dalam pembahasan peran musik dalam ibadah. Nah, saya mau menjelaskan juga bahwa kalau kita berbicara tentang peranan musik, peranan musik dalam ibadah itu tidak dapat disepelekan, ya teman-teman. Peranan musik dalam ibadah itu tidak dapat disepelekan. Kira-kira teman-teman ada yang mau memberikan alasan nggak kenapa sih kok peranan musik dalam ibadah itu tidak dapat disepelekan? Kira-kira ada yang bisa memberikan alasan dan jawabannya? Mungkin tadi yang belum jawab. Bisa Mbak Rosa, Mas Galang, Mas Timothy Royce juga boleh, silakan. Mengapa kok peran musik dalam ibadah tidak dapat disepelekan? Ataupun Mas Nehem mau memberikan jawaban, kenapa sih Mas kok peran musik dalam ibadah tidak dapat disepelekan? Karena musik itu mempengaruhi mood seseorang, mempengaruhi perasaan seseorang, dan apa ya, jadi ibadah itu sangat mempengaruhi si jalannya ibadah. Oke, ya dari apa yang boleh diberikan jawaban dari Mas Tem ini, memang itu adalah salah satu alasannya teman-teman. Tapi itu juga merupakan alasan yang terkuat. Nah, maka dari itu teman-teman, di sini kita harus benar-benar memahami bahwa sesungguhnya kalau kita berbicara tentang peranan musik dalam ibadah, itu tidak bisa disepelekan. Sebab begini teman-teman, berdasarkan sumber yang boleh saya baca, itu dalam suatu liturgi gereja, musik mampu berperan sebesar 40-50%. Dalam satu kali liturgi gereja, teman-teman, dalam satu liturgi gereja, ketika musik itu mempunyai peran atau mempunyai pengaruh yang cukup besar, angkanya cukup besar, teman-teman. Prosentasenya 40-50%. Nah, apa sih yang menyebabkan prosentase ini cukup besar ya, atau bisa dikatakan hampir setengahnya loh teman-teman, 50% loh, 40-50%. Paling sedikit 40%,
paling tinggi 50%. Nah, rupa-rupanya hal yang membuat mengapa persentase ini cukup besar adalah karena musik itu dapat berpengaruh terhadap perasaan, emosi, maupun intelek. Seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Nehem, bahwa musik itu sangat memiliki kekuatan yang cukup besar, teman-teman. Karena saking besarnya pengaruh musik dan kekuatan musik itu dapat berpengaruh terhadap perasaan seseorang ataupun emosi. Salah satu contohnya ketika kita boleh mengungkapkan perasaan yang tidak bisa kita sampaikan secara langsung, kemudian kita mau menyampaikan itu kepada Tuhan dengan menyanyikan salah satu pujian ini ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Merupakan sebuah bentuk ungkapan bahwa Tuhan, coba dong lihat hatiku, kira-kira aku tuh benar-benar mengasihimu enggak? Sampai ya saya boleh berasumsi lagi ya teman-teman, sampai boleh satu peristiwa saya pun pernah menyanyikan lagu ini itu sampai boleh meneteskan air mata, teman-teman. Karena ini salah satu bukti bahwa peranan musik itu cukup besar. Karena musik itu bisa mempengaruhi perasaan, emosi maupun intelek seseorang. Nah, maka dari itu juga teman-teman, kalau kita berbicara tentang musik, nah kehidupan seseorang itu juga dapat dilihat dari musik apa yang biasa ia dengar dan ia biasa lakukan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, yang boleh saya tekankan di awal, di mana musik itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Terlepas itu apakah nanti akan berpengaruh positif ataupun negatif, tergantung dari musik apa yang sering kita dengarkan, sering kita nikmati, ataupun sering kita lakukan. Dan itu akan membentuk bagaimana cara pandang kita, cara berpikir kita, karakter kita, kemudian tindakan kita sehari-hari itu sangat berpengaruh. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan pun juga bisa bijaksana ya, bisa bijaksana dalam menyikapi musik yang boleh kita dengarkan. Oke, nah saking luar biasanya besar peranan nyanyian pujian dalam sebuah ibadah ya, saking besarnya peranan nyanyian yang di sini dimaksud adalah musik, itu mampu menguatkan iman percaya dan keyakinan di dalam menjalani kehidupan. Jadi musik itu tidak, kalau kita ngomong musik dalam ibadah ya, tidak hanya mempengaruhi emosi, tidak hanya mempengaruhi perasaan maupun intelek seseorang, tetapi itu juga bisa menguatkan iman percaya, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebagai bentuk bukti bahwa musik itu mempunyai peran yang cukup besar, teman-teman. Oke, di sini dari materi yang boleh saya buat, setidaknya saya membuat juga 2 poin tentang apa saja peran musik dalam ibadah. Saya di sini membuat 2 poin. Yang pertama sebagai sarana pembinaan, dan yang kedua sebagai sarana pengajaran. Yang pertama adalah sebagai sarana pembinaan, dan yang kedua adalah sebagai sarana pengajaran. Oke, kita akan masuk di poin yang pertama dulu nih, sebagai sarana pembinaan. Nah, peran musik dalam ibadah itu juga erat kaitannya atau erat hubungannya itu dengan menasehati jemaat. Peran musik itu juga erat hubungannya dengan menasehati jemaat. Salah satu contoh yang cukup lumrah ya kita dengar ketika teman-teman boleh mengikuti sekolah minggu di gereja teman-teman. Salah satu pujian atau musik yang memiliki nilai menasehati itu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Ada lagu itu berbicara tentang mata, ada tentang tangan, ada pun kaki ya. Jadi di sini ada unsur untuk menasihati dari lagu sekolah minggu tuh, musik sekolah minggu. Nah itu, maka dari itu peranan musik itu juga erat kaitannya, erat hubungannya dengan
menasihati jemaat. Nah, tetapi tidak hanya sebatas menasihati saja teman-teman dalam konteks pembinaan ya. Tidak hanya sekedar menasihati, tetapi juga memberikan dorongan, peringatan, dan penghiburan kepada saudara seiman agar mereka dapat dikuatkan untuk bertumbuh dan berani menghadapi segala realitas dan tantangan hidup sebagai orang Kristen. Jadi jika kita berbicara tentang sarana pembinaan ya, peran musik dalam ibadah, yang pertama sebagai sarana pembinaan itu tidak hanya sebatas memberikan nasihat, tetapi juga memberikan dorongan, peringatan, dan penghiburan kepada saudara seiman. Supaya apa? Supaya mereka dapat dikuatkan untuk bertumbuh dan berani menghadapi segala realitas dan tantangan hidup sebagai orang Kristen. Oke. Kemudian teman-teman di poin yang kedua, itu sebagai sarana pengajaran. Sebagai sarana pengajaran. Nah, peran musik ini juga dimengerti sebagai sarana untuk menanamkan pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam Alkitab, ke dalam hati, pikiran, dan kehidupan umat. Jadi peranan musik itu juga dimengerti sebagai sarana untuk boleh menanamkan pengajaran-pengajaran yang terdapat dari Alkitab ke dalam hati, pikiran, dan kehidupan umatnya. Ini sangat efektif juga teman-teman ketika kita berusaha untuk menyampaikan pengajaran yang terdapat dalam Alkitab. Salah satunya juga melalui musik. Setidaknya ada dua tokoh yang berpendapat kalau musik itu juga berperan aktif atau sangat efektif untuk menyampaikan pengajaran. Di sini pertama ada Jerry W. McCann. Jerry W. McCann berpendapat bahwa musik merupakan wadah yang efektif dalam mengajarkan Alkitab dan teologi. Ya, Jerry W. McCann berpendapat musik merupakan wadah yang efektif dalam mengajarkan Alkitab dan teologi. Kemudian yang kedua ada Kenneth W. Asbeck mengutamakan juga bahwa tokoh-tokoh gereja itu telah mempergunakan him untuk mengekspresikan teologi yang dianut dalam aliran masing-masing. Kenneth W. Asbeck berpendapat seperti itu teman-teman. Di mana tokoh-tokoh gereja itu sudah mempergunakan him. Teman-teman bisa lihat kok contoh-contohnya pengajaran yang alkitabiah yang disampaikan melalui pujian, melalui musik. Bisa melalui buku nyanyian pujian, kemudian kidung jemaat, itu bisa. Itu bisa teman-teman lihat dan perhatikan setiap liriknya. Itu terdapat pengajaran-pengajaran teologi yang terkandung di dalam. Nah, itu adalah peranan musik di dalam ibadah. Nah, di sini bagian yang terakhir teman-teman. Bagian yang terakhir ada hal yang ingin saya tekankan juga dari apa yang boleh disampaikan dari Ibu Dewi tadi, berbicara tentang syair ya. Berbicara tentang syair. Nah, teman-teman, di dalam nyanyian gereja, syair itu mendapatkan penekanan yang penting. Di dalam nyanyian gereja, syair itu mendapatkan penekanan yang penting. Karena melalui syair itu akan muncul aspirasi musikal yang menghidupkan syair itu sendiri. Atau bisa dikatakan dengan bahasa yang sederhana, itu kita akan menghidupi syair itu teman-teman. Dari lagu yang boleh kita nyanyikan, lagu yang boleh kita lakukan setiap hari, itu secara tidak sadar ketika kita boleh meresapi atau memperhatikan dari setiap syair. Terlebih lagi kalau kita berbicara tentang musik rohani, lagu rohani, kita akan menghidupi dari setiap lirik-lirik yang ada, dari setiap syair yang ada teman-teman. Oleh karena itu adalah salah satu alasan mengapa perlunya kita perlu cukup selektif teman terhadap syair lagu, terlebih lagi lagu-lagu rohani. Terlebih lagi teman-teman, kita sebagai seorang mahasiswa teologi harus bisa selektif untuk memperhatikan setiap lagu yang ada, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau bilang ini musik kok kayak gini ya, kayak gini, bukan untuk bermaksud untuk menjelek-jelekan, tetapi supaya kita lebih selektif lagi teman-teman, apakah lagu atau pujian yang boleh kita pujikan itu sifatnya kepada Tuhan, sifatnya kristosentris, atau hanya
berpusat kepada diri kita sendiri, teman-teman. Jadi oleh karena itu kita sebagai mahasiswa teologi juga perlu yang namanya selektif ya, atau bisa lebih berhati-hati juga sih teman-teman dalam menyikapi setiap lagu yang ada. Nah, di bagian yang paling akhir banget nih teman-teman sebelum selesai. Setidaknya teman-teman dari semua yang boleh kita bicarakan pada malam hari ini berkenaan tentang fungsi dan peranan musik, teman-teman. Setidaknya saya memiliki alasan mengapa kita perlu bermusik di dalam gereja. Saya memiliki alasan mengapa kita perlu bermusik di gereja. Yang pertama adalah alasan aklamasi, teman. Pertama adalah alasan aklamasi. Alasan aklamasi ini adalah ketika jemaat itu bernyanyi dan bermusik, itu merupakan sebuah bentuk keinginan dari mereka sendiri yang muncul dari hati mereka sebagai perasaan mereka yang timbul dari hati kepada Allah. Mereka mau mengungkapkan itu atas keinginan mereka sendiri, mengungkapkan iman kepercayaan mereka atas karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Nah, jadi alasan aklamasi ini adalah merupakan sebuah alasan di mana ketika jemaat itu bernyanyi dan bermusik, itu merupakan sebuah bentuk keinginan mereka yang timbul dari hati sebagai bentuk ungkapan iman kepercayaan mereka, baik itu puji-pujian ataupun penyembahan kepada Tuhan atas karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah. Dan yang kedua adalah alasan proklamasi, yaitu ketika jemaat itu bermusik, jemaat ataupun gereja juga harus memberitakan bagi orang lain tentang perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dan betapa baiknya Allah atas hidup kita. Jadi di sini juga bisa kita gunakan sebagai media untuk bisa penginjilan teman-teman melalui musik. Sebab kalau teman-teman boleh perhatikan dari banyaknya grup worship yang ada, baik itu dari True Worshipper, GPCC, NDC, Symphony, dan masih banyak lagi. Mereka ketika memproduksi puji-pujian mereka ataupun lagu-lagu mereka pun juga memasang atau memasukkan lagu-lagu mereka ke platform musik yang ada seperti Spotify ya teman-teman, ada pun di Joox dan ada juga di YouTube. Kenapa? Karena platform musik yang ada seperti Spotify, Joox, Apple Music, SoundCloud ataupun YouTube itu banyak diakses orang teman-teman, banyak sekali dari seluruh dunia, dari golongan apapun dia, terlepas dari orang manapun dia, itu bisa mengakses itu. Nah, ketika harapannya adalah ketika orang di luar kita mendengarkan puji-pujian itu dan itu bisa menjadi saksi atas kita, bukankah itu menjadi indah bahwa kita boleh memenangkan jiwa bagi Kristus ya teman-teman. Itu adalah alasan proklamasi, di mana kita harus memberitakan bagi orang lain tentang perbuatan-perbuatan Allah, karya-karya Allah dan kebaikan Allah atas hidup kita. Nah, maka dari itu teman-teman, sebagai kesimpulan berbicara tentang fungsi dan peran musik dalam ibadah, maka ibadah itu tidak bisa berjalan tanpa adanya musik sekalipun. Sebab musik dan ibadah itu mempunyai hubungan yang erat dalam tradisi gereja. Nah, adapun fungsi musik dalam ibadah itu adalah tadi fungsi liturgis, di mana fungsi liturgis tadi berfungsi untuk menciptakan suasana peribadatan. Terlepas apakah itu suasana penyembahan dan puji-pujian, itu adalah sebuah fungsi dari liturgis. Kemudian yang kedua ada fungsi ekspresi spiritual musikal. Kemudian berbicara tentang peranan musik dalam ibadah, ada dua juga, itu ada sebagai sarana untuk pembinaan dan pengajaran. Maka dari itu teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memaksimalkan potensi yang telah Tuhan beri kepada kita untuk kita bisa maksimalkan kepada Tuhan. Oke, demikian pembicaraan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan pada Mas Galang. Ya, terima kasih Mas Jem atas sharing pembagian materi yang disampaikan tentang bagaimana peran dan juga fungsi musik dalam ibadah. Mungkin
sangat berhubungan erat. Makanya kalau dalam ibadah, kalau tidak ada musik, kita tidak bisa beribadah, nikmati penyembahan sama-sama dengan. Untuk pertemuan awal kita pada malam hari ini cukup sampai jam setengah 7 lebih ya. Mungkin kita molor mungkin Ya. 1 jam lebih nggak apa-apa lah, karena ada teman-teman yang berhalangan, mungkin banyak yang terlambat. Mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan sepakat, kita akan bikin atur jadwal lagi untuk bisa teman-teman bisa hadir semua tepat waktu dan bisa sama-sama mengikuti program musik. Cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk doa penutup dan juga materi yang telah disampaikan, mungkin Mas Jim bisa memimpin dalam doa penutup. Dari saya nih, Ya, hal yang ingin saya sampaikan adalah apa yang boleh teman-teman tadi sampaikan sebagai alasan teman-teman ketika boleh masuk di UKM musik ini, ketika teman-teman mau belajar bermusik. Ada juga tadi yang boleh berpendapat untuk boleh melayani Tuhan dan lebih baik lagi, yaitu pergunakan maksimal mungkin. Sebab kalau kita sadari apapun yang kita miliki saat ini itu berasal dari Tuhan. Kita juga harus kembali kepada Tuhan supaya Tuhan. Itu aja, tetap semangat teman-teman belajar, walaupun belajar itu terkadang sulit, tetapi itulah yang membuat kita bisa berkembang. Oke, baca. oke, baik, Mas Jim bisa menutup dalam doa penutup pertemuan kita pada hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore pada malam hari ini boleh sama-sama berbicara, sama-sama belajar tentang peran dan fungsi gereja Tuhan. Dalam melalui apa yang boleh kami pelajari bersama-sama pada malam hari itu, terus kuasa kepada kami untuk semakin bijak dalam bermusik, terlebih lagi ketika kami memaksimalkan potensi yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami ketika kami melayani-Mu. Terkadang kami mencuri kemuliaan Tuhan, terkadang kami membanggakan diri kami. Kami mohon ampun, tetapi biarlah melalui kesalahan yang boleh Kau tegur kepada setiap kami itu menjadikan pembelajaran bagi kami untuk terus bertumbuh, semakin memaksimalkan potensi yang kami miliki untuk. Sekali lagi kami akan kembali beraktivitas. Bila aktivitas kami senantiasa Kau sertai, walaupun kami berkuliah juga dalam keterbatasan, Tuhan akan selalu berkati dan selalu menyertai supaya kami boleh menyelesaikan semester ini. Dan kami pun juga bisa mempersembahkan pendidikan kami, perkuliahan kami untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur. Amin. Selamat sore teman-teman. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Mas Jim atas materi dan juga kesempatannya, waktunya. Mungkin Mas Didi ada tambahan? Enggak sih, cukup. Terima kasih teman-teman atas kesediaan dan waktunya, dan Tuhan yang sudah memberkati. Terima kasih Mas. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya ya, Tuhan Yesus berkati. sama-sama. Terima kasih. Memberkati. Jadi ini kita langsung out dari room ini, Mas. Ya, boleh langsung meninggalkan room, teman-teman. Oke, ya, sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus berkati.
Mas Tim, Mas Timothy.